Sobat YouTuber, banyak YouTuber pemula yang berpikir yang penting saya bikin konten video yang menarik dan isi yang bagus. Tapi kalau menurut saya itu tidak cukup, karena yang mengoperasikan YouTube itu adalah algoritma, jadi mesin. Bahkan Anda harus tahu, di setiap menitnya saja orang itu mengupload video YouTube itu hampir 1000-an. Setiap menitnya 1000 video diupload oleh jutaan manusia sedunia, bahkan bukan jutaan ya. Jadi apakah itu cukup? Anda hanya membuat konten yang menarik dan bagus. Saingan kita itu banyak sekali. Jadi kita harus mengakali lewat algoritma. Kita harus tahu algoritma dan mempelajarinya. Kita akan bahas di sini. Gas. Sobat YouTuber, algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Itu adalah arti menurut bahasa. Tapi kalau saya mengartikan algoritma itu sebenarnya sama sih. Saya lebih mudah ya mengartikannya itu real time feedback loop. Jadi apa yang sering kita lakukan di YouTube itu akan disajikan kembali oleh YouTube. Sebagai contoh, misal kita sering nonton video game di YouTube, pasti nanti rekomendasinya kan banyak yang di bawah, terutama yang nonton dengan HP ya. Nonton YouTube dengan HP, nanti di bawah video ini, misalkan Anda nonton game atau nonton tutorial kayak gini, masih bawahnya nanti tentang tutorial juga. Kalau nonton game, bawahnya tentang game. Tapi biasanya kalau lewat PC atau komputer, di sampingnya itu adalah rekomendasi. Kenapa kita penting untuk mempelajari algoritma? Karena kita itu bukan siapa-siapa ya. Banyak juga sih yang ngomong algoritma itu nggak penting. Itu benar juga. Seandainya itu yang ngomong itu public figure, misalkan artis atau gubernur, wali kota, itu bisa saja seperti itu. Misalkan seorang gubernur ya, gubernur bikin konten YouTube tanpa mempelajari algoritma pun subscribernya pasti banyak dan penontonnya banyak. Karena dia yang akan dicari itu namanya, nama gubernur itu, dan dia udah dikenal. Ibaratnya dia ada acara kunjungan kemana, dia tinggal promosi, sudah beres itu. Tapi kalau kayak kita, siapa yang kenal kita? Ya cuma teman-teman sekolah, teman kerja. Makanya kita harus mempelajari algoritma YouTube. Sebenarnya tujuan algoritma itu ada dua. Yang pertama itu membantu penonton untuk menemukan video yang mereka sukai atau yang sering mereka tonton. Yang kedua, membuat penonton untuk terus menonton lebih lama lagi. Terus mengenai algoritma itu, bagaimana kita biar penonton kita banyak, subscriber kita banyak. Jadi di YouTube itu ada 6 tempat ya untuk menyajikan atau membantu kita untuk video kita biar ditonton banyak orang. Yang pertama di kolom searching, seperti ini contohnya. Jadi kesempatan kita untuk muncul di kolom searching itu berdasarkan metadata. Jadi kalau YouTuber pemula misalkan bikin konten, misalkan dicari di kolom searching itu nggak ada, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena metadata. Jadi kalau metadatanya bagus, peluang kita untuk muncul di pencarian searching YouTube ini akan semakin besar. Jadi metadata itu apa? Metadata itu kumpulan informasi mengenai data. Jadi sangat berpengaruh. Misalkan kalian bikin judul misalkan tentang otomotif, tapi isinya itu tentang kuliner, itu nggak cocok. Dan YouTube itu, Anda harus tahu, YouTube itu punya Google Voice. Jadi di situ bisa ketahuan nanti judul dan video Anda itu tidak cocok, itu YouTube akan tahu. Jadi metadata itu sangat penting ya. Metadata itu ada judul, terus isi video, deskripsi, dan tag. Jadi contohnya seperti saya ini, misalkan saya membahas tentang algoritma, jadi saya harus banyak ngomong algoritma di dalam video ini.
karena akan mendongkrak video kita itu biar muncul di searching. Jadi saya akan banyak ngomong algoritma dalam video ini. Kemudian ditambah lagi dengan judulnya ada kata algoritma. Kemudian diperkuat lagi dengan deskripsi di bawah ini membahas lagi tentang algoritma. Kemudian ditambah lagi hashtag. Tagnya nanti di bawah judul itu yang warna biru, itu namanya tag atau hashtag. Yang kedua itu di rekomendasi video. Jadi YouTube itu merekomendasikan video kita. Terus gimana caranya biar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube? Jadi cara yang sederhana itu melalui video kita. Contoh untuk rekomendasi manual misalkan seperti ini. Sobat, jangan lupa tonton video saya yang judulnya sub for sub itu boleh atau tidak, atau mengenai cara menjadi YouTuber, ada di video saya. Itu adalah contoh rekomendasi manual dari video kita sendiri. Terus yang kedua dengan menggunakan playlist. Playlist itu sangat penting apabila untuk konten video Anda itu campuran. Itu playlist sangat penting. Misalkan Anda membahas musik, nanti di playlist kasih judul aja tentang musik. Terus kemudian membahas masalah drama Korea atau masak, di playlist harus Anda cantumkan biar penonton itu mudah menemukan video Anda. Tapi kalau video Anda itu nesnya cuma satu, nes itu kayak aliran gitu ya. Kalau musik itu rock atau pop itu alirannya. Kalau nes itu, ya misalkan nes saya itu untuk tutorial. Tapi sebagian juga ada trending topik yang sedang terjadi. Kemudian tadi langsung playlist, kemudian dengan kartu. Dengan kartu itu contohnya yang di sini nih. Kemudian selain kartu itu link dan layar akhir. Kalau link bisa dicantumkan di deskripsi. Kalau layar akhir nanti akan saya lihat aja nanti di video terakhir saya contohkan untuk layar akhir ya. Itu biar video kita itu direkomendasikan. Untuk yang ketiga yaitu melalui beranda. Beranda, tahu kan beranda? Jadi beranda itu begitu Anda buka awal YouTube itu namanya beranda. Terus bagaimana biar video kita itu muncul di beranda? Jadi video yang bisa muncul di beranda itu yang pertama faktornya karena performa. Jadi performanya yang bagus, subscribernya bagus, viewersnya banyak, kemudian komentarnya juga banyak, like-nya juga banyak. Itu pengaruh ya di beranda. Kemudian selain performa itu ada personalisasi. Apa itu personalisasi? Jadi setiap gini, misalkan Anda buka YouTube dengan HP temanmu atau buka YouTube dengan HP-mu, pasti beda itu buka di beranda. Jadi misalkan temanmu itu di HP temanmu itu dia sering nonton tutorial masak, jadi di beranda itu yang banyak muncul itu selain yang performanya bagus, jadi yang muncul juga tentang masak-masak itu tadi. Misalkan di HP-mu Anda sering menonton berita bola di YouTube, jadi nanti di beranda akan muncul juga berita tentang bola. Jadi dua faktor ya biar video kita muncul di beranda, yaitu performa dan personalisasi. Kemudian selanjutnya selain beranda, trending topik. Jadi trending topik itu bukan karena performanya yang bagus atau yang PR-nya banyak atau penontonnya banyak, viewersnya banyak. Jadi kalau untuk trending itu pertama yang biasanya itu orang yang sudah terkenal ya, artis ya, orang populer yang bisa menjadi trending itu. Makanya kalau Anda ingin bahas mengenai trending, Anda harus membahas mengenai misalkan ada artis apa, kena gosip apa, Anda bisa membuat video mengenai itu. Jadi nggak mungkin Anda itu menjadi trending kalau Anda nggak terkenal dulu ya. Selain trending ada tab subscription. Apa itu tab subscription? Jadi misalkan kalian subscribe saya, kalau saya bikin video baru, pasti nanti di kolom tab subscription itu akan muncul video baru saya. Jadi ada pemberitahuan. Jadi ya dalam video pastikan Anda harus mengingatkan penonton Anda ya untuk subscribe.
Kemudian selain tab subscription, itu yang terakhir itu notification, yaitu biasanya lewat lonceng. Jadi selain subscribe, Anda harus klik juga ya loncengnya, biar nanti ada pemberitahuan. Nanti biasanya juga lewat email juga itu. Jadi saya ulangi lagi ya, ada tempat untuk merekomendasikan video kita biar banyak penontonnya. Yang pertama di kolom searching, yang kedua rekomendasi video kalau di HP di bawah sini, kalau di PC di sini, ketiga di beranda, yang keempat trending, yang kelima tab subscription, terus yang terakhir notification. Oke, kalau Anda menyukai dengan video ini, tolong subscribe, dan saya akan menyajikan video mengenai tutorial YouTube yang lainnya. Nanti akan ada pemberitahuan kalau ada subscribe saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.